Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Kualitas Air di Kali Bogor. Next. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Yudan Syakila Ramadan, NPM akhir 31. Perkenalkan, nama saya Novira Muhammad Putri Azza dengan NPM akhir 54. Perkenalkan saya Zikria Prarabani dengan NPM akhir 145. Saya Siti Nurhaliza Bahar dengan NPM akhir 156. Kita saiki ngene buake. Latar belakang. Pada penelitian ini kami membahas kondisi kualitas air di Kali Bogor yang merupakan salah satu saluran drainase perkotaan di Surabaya. Seiring meningkatnya aktivitas masyarakat, kualitas air sungai mengalami penurunan akibat masuknya limbah domestik dan pencemar lainnya. Parameter seperti BOD, COD, amonia, dan koliform berpotensi melebihi baku mutu apabila pencemaran tidak terkendali. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kualitas air, beban pencemar, serta kemampuan self-purification Kali Bogor sebagai dasar pengelolaan kualitas air yang berkelanjutan. Next. Lokasi dan peta segmen. Penelitian ini dilakukan pada segmen Kali Bogor yang berada di Kecamatan Gubeng, Surabaya. Pengamatan dibagi menjadi 3 titik, yaitu titik hulu, tengah, dan hilir. Titik hulu masih dipengaruhi aliran dari Kalimas, titik tengah berada di kawasan pemukiman dan aktivitas komersial. Sedangkan di titik hilir menerima akumulasi pencemar dari segmen sebelumnya. Pembagian titik ini dilakukan untuk melihat perubahan kualitas air di setiap segmen sungai. Next. Lalu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan dan data sekunder. Observasi lapangan bertujuan mengetahui kondisi existing sungai, seperti warna, suhu, sampah, keruan, dan kondisi aliran. Selain itu, digunakan data sekunder dari jurnal, regulasi, dan laporan kualitas air. Parameter yang dianalisis meliputi suhu pH, suhu, DO, BOD, COD, TSS, nitrat, amonia, dan fosfat. Next. Lalu untuk kondisi existing badan air. Secara fisik, sungainya itu cukup kotor dan sudah dikategorikan sebagai sungai kelas 3. Hal ini terlihat jelas dari kondisi airnya yang keruh, berbau tidak sedap, banyak sampah di bagian hulu, ditambah dengan arus air yang sangat pelan, bahkan cenderung menggenang. Dari kondisi tersebut, kami mengidentifikasi ada 5 sumber pencemar utama, yaitu limbah domestik, limbah usaha laundry, limbah rumah makan, tumpukan sampah, serta saluran drainase yang membuang limbah langsung ke badan air. Nah, kondisi lapangan tersebut sejalan dengan hasil analisis kualitas air kami. Bisa kita lihat pada tabel parameter DO berada di rentang 1,2 hingga 4,6 mg per liter, yang mana tidak memenuhi batas minimal 3 mg per liter. Begitu pula dengan BOD yang berada di angka 11 hingga 21 mg per liter, jauh melebihi baku mutu yang seharusnya 6 mg per liter. Rendahnya DO dan tingginya BOD ini terjadi karena tingginya bahan organik dari limbah yang tadi kita sebutkan. Di sisi lain, parameter COD yang berada di 20 hingga 37 mg per liter dan TSS di 28 hingga 36 mg per liter memang masih memenuhi standar baku mutu. Namun nilainya terus meningkat ke arah hilir. Jadi indikator utama pencemaran di Kali Bogor ini terlihat sangat jelas dari memburuknya nilai DO, BOD, dan amonia. Selanjutnya, selanjutnya kami juga menghitung beban pencemar di titik hulu, tengah, dan hilir menggunakan rumus C dikali Q dikali 86,4. Hasilnya menunjukkan bahwa beban BOD paling tinggi berada di segmen hulu, yaitu sebesar 785,64 kg per hari. Namun untuk parameter lainnya, bebannya justru terus meningkat dan mencapai puncaknya di bagian hilir. Sebagai contoh, pada titik hilir, beban COD meroket hingga 1.566,43 kg per hari, dan TSS mencapai 1.524,10 kg per hari. Secara keseluruhan, tingginya angka beban pencemaran ini memberikan kesimpulan bahwa kemampuan pemulihan alami atau self-purification Kali Bogor saat ini sudah tidak mampu mengimbangi jumlah limbah yang terus. Selanjutnya, pada saat ini dijelaskan hubungan antara aktivitas di sekitar Kali Bokor dengan kondisi kualitas air sungai. Aktivitas domestik seperti pemukiman, laundry, rumah makan, dan sampah plastik domestik ini menghasilkan limbah yang masuk ke Kali Bokor melalui saluran drainase maupun pembuangan langsung ke sungai. Masuknya limbah tersebut menyebabkan peningkatan beban pencemar seperti BOD, COD, amonia, nutrien, dan juga TSS. Akibatnya, kualitas air menjadi turun dan ditandai dengan turunnya kadar DO. Kondisi air menjadi lebih keruh dan berbau, serta kemampuan self-purification sungai juga ikut menurun. Berdasarkan hasil tersebut, beberapa parameter kualitas air telah melebihi baku mutu, sehingga menunjukkan bahwa daya tampung Kali Bokor ini terhadap pencemar mulai terlihat. Selanjutnya pada slide ini ditunjukkan hasil analisis self-purification menggunakan pendekatan street valves untuk mengetahui kemampuan alami dari Kali Bokor dalam memulihkan kualitas air setelah menerima beban pencemar organik. Parameter yang digunakan dalam pemodelan ini tuh meliputi DO, BOD, deoksigenasi atau KD, dan juga koefisien reareasi atau KR. Berdasarkan hasil model yang diperoleh, nilai DO awal ini sebesar 5,6 mg per liter. BOD awalnya juga sebesar 18, mg per liter, serta nilai KD-nya sebesar 0,25 dan nilai KR sebesar 1,90
Lalu pada grafik DO curve ini terlihat bahwa nilai DO mengalami peningkatan secara bertahap akibat adanya proses reareasi alami di badan air. Namun berdasarkan kondisi lapangan, nilai DO di bagian tengah dan hilir sungai ini masih berada di bawah baku mutu karena adanya tambahan limbah domestik dan saluran drainase yang masuk secara terus-menerus. Hal tersebut menunjukkan bahwa self purification di Kali Bokor masih berlangsung, tetapi kemampuan pemulihan alaminya masih terbatas karena beban pencemar yang masuk ke sungai. Next. Pada slide ini ditampilkan hasil beberapa skenario pemodelan untuk melihat pengaruh pengurangan beban pencemar dan peningkatan reareasi terhadap kondisi DO di sekitar Kali Bokor. Pada kondisi existing, nilai DO ini meningkat dari 5,60 menjadi 5,91. Selanjutnya dilakukan skenario pengurangan BOD sebesar 25% dan 50%, di mana hasilnya ini menunjukkan peningkatan nilai DO dibandingkan kondisi awal. Hal ini menunjukkan bahwa pengurangan bahan organik dapat mengurangi kebutuhan oksigen untuk memproses dekomposisi sehingga kualitas air menjadi lebih baik. Selain itu, dilakukan juga skenario peningkatan reareasi sebesar 20% yang menunjukkan adanya peningkatan suplai oksigen dari atmosfer ke badan air. Hasil terbaik ini diperoleh pada skenario kombinasi, yaitu pengurangan BOD sebesar 50% dan peningkatan reareasi sebesar 20%, dengan nilai DO mencapai 6,99 mg per liter, dan menjadi nilai tertinggi dibandingkan skenario lainnya. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengendalian limbah domestik dan pengendalian kondisi fisik sungai ini perlu dilakukan secara bersamaan, agar proses self-purification dapat berlangsung lebih optimal. Next. Selanjutnya terdapat rekomendasi pengolahan. Dari sini terdapat 3 rekomendasi, yaitu secara teknik, non-teknik, dan skenario dari pemodelan sebelumnya. Secara teknik itu terdapat 3 rekomendasi. Yang pertama dari pembangunan IPA komunal, dengan tujuan limbah domestik yang awalnya dibuang langsung ke badan air akan dikelola lebih dahulu untuk mengurangi bahan organik dan nutrien sebelum dibuang ke badan air. Lalu yang kedua terdapat pengendalian sampah dengan pemasangan trash trap di saluran drainase yang bermuara di Kali Bokor untuk menyaring sampah yang terbuang di badan air itu sendiri. Lalu yang ketiga terdapat peningkatan reaerasi dan perbaikan fisik dengan cara normalisasi aliran sungai dan pengerukan sedimen secara berkala. Karena kondisi aliran yang lambat itu menyebabkan akumulasi lumpur dan bahan organiknya itu tinggi. Lalu dengan pemasangan aerator pada segmen dengan DO rendah untuk meningkatkan kualitas oksigen dengan bertujuan untuk mengoptimalkan self purification. Lalu yang kedua terdapat rekomendasi secara non teknik, yaitu yang pertama dengan edukasi dan partisipasi masyarakat yang pastinya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak pencemaran itu sendiri dengan berbagai kegiatan seperti penyuluhan, kerja bakti, dan kampanye pemberian sungai. Lalu terdapat pengawasan aktivitas dari pemerintah daerah sendiri melakukan pengawasan aktivitas terhadap usaha yang menghasilkan limbah cair seperti usaha laundry, usaha rumah makan dengan tujuan agar limbah yang dihasilkan dari usaha tersebut tidak langsung dibuang ke badan air tapi dikelola lebih dahulu. Lalu dengan cara melakukan monitoring kualitas air dengan beberapa parameter yang diuji seperti DO, BOD, COD, TSS, amonia, dan fosfor nitrat. Dengan hasil evaluasinya hasil monitoring tersebut akan digunakan sebagai evaluasi program pengendalian itu sendiri. Lalu dari skenario pengolahan yang disarankan, dari Lisa tadi sudah menjelaskan bahwa 50% pengurangan beban pencemar dan 20% peningkatan reareasi dengan tujuan untuk meningkatkan kadar DO, mendukung proses self purification dan memperbaiki kualitas air Kali Bokor secara bertahap. Next. Lalu kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada kali ini yaitu pada kondisi kualitas air di Kali Bokor sendiri menunjukkan bahwa dalam tabel menunjukkan bahwa dari tengah ke hilir status DO-nya tidak memenuhi, sedangkan status BOD-nya dari hulu hingga ke hilir itu tidak memenuhi sama sekali. Dapat disimpulkan bahwa Kali Bokor mengalami penurunan kualitas air akibat aktivitas domestik dari perkotaan itu sendiri. Lalu yang kedua terdapat kondisi lapangan menunjukkan airnya itu keruh, berwarna kecoklatan, berbau tidak sedap, dan ditemukan sampah domestik serta limbah yang langsung bermuara ke sungai. Lalu yang kedua terdapat beban pencemar dan self purification. Dari tabel sebelah kanan sendiri dijelaskan bahwa terdapat total beban BOD, COD, dan TSS. BOD sebesar 1.211,07, sedangkan COD 2.926,71, dan TSS 3.517,52. Dari BOD, COD, dan TSS itu tertinggi terdapat di hilir segmen, yang menyebabkan akibatnya yaitu akumulasi limbah dari hulu dan tengah sungai. Lalu di Kali Bokor sendiri telah mendekati bahkan melampaui daya tampung untuk beberapa parameter pencemar, serta analisis DO structure menunjukkan proses self purification itu masih terjadi, namun belum optimal karena tingginya beban pencemar yang dihasilkan. Next. Dan yang terakhir yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada skenario paling efektif yaitu pengurangan beban pencemar sebesar 50% dan peningkatan reaerasi sebesar 20% dengan rekomendasi pengelolaan pembangunan IPAL komunal, pengendalian sampah, peningkatan reaerasi, edukasi, pengawasan, dan juga monitoring. Lalu terdapat dalam tabel DO dan BOD itu besar reduksi BOD, semakin besar reduksi BOD maka DO-nya akan meningkat. Kombinasi 50% 20% ini cocok serta menghasilkan angka DO yang cukup tinggi yaitu 6,99% dari kondisi existing di awal. Next. Di sini terdapat dokumentasi saat kita melakukan observasi lapangan dan daftar pustaka dari laporan yang kita buat sendiri. Next. Sekian dari kelompok 9 atas presentasi pada malam hari ini. Terima kasih.